Anak Betawi ketinggalan zaman, katanya anak Betawi nggak berbudaya, katanya. Kata siapa? Ini tidak lepas dari stigmatisasi yang diberikan oleh media terhadap etnis Betawi. Dia anggap kampungan, norak, dan nyablak. Akibatnya, menurut hasil survei LIPI, kebanyakan warga Betawi malu mengakui entitas etnisnya. Ini tentu persoalan yang harus dijawab. Dan hari ini saya bersama tokoh Betawi yang sudah terjun secara totalitas mengembangkan kebudayaan Betawi. Dan obrolan inspiratif hari ini saya ditemani oleh tamu istimewa yang telah hadir bersama saya, yaitu Dr. Saiful Amri MM. Beliau adalah seorang penggiat kebudayaan tradisional Indonesia, khususnya kebudayaan Betawi. Tidak kurang 139 judul komedi Betawi, lenong, yang sudah dibuat oleh Bang Saiful Amri. Langsung saja kita sapa Bang Saiful yang sudah ada bersama kita. Assalamualaikum Bang Saiful. Nah, anak Betawi jangan dihukum. Cakep. Karena dia suka bersatu. Cakep. Saya ucapin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang ini pinter pantun ya. Nggak dikit. Dikit-dikit ya. Kalau orang Betawi itu selain bisa rajin bisa ngaji, pantun dan silat. Ya. Itu kudu ya. Kudu. Kalau pengen diakuin jadi Orang Betawi. Orang Betawi. Tapi abang sendiri Betawi asli ya? Saya asli. Saya kebetulan kakek nenek saya Tenabang, terus saya lahir di Krukut. Kalau lahir di Krukut. Lahir di Krukut. Kata orang sih itu kampungnya kampung Arab. Oh, jadi, Arab Krukut lo ya? Jadi saya Indo sebetulnya. Oh, Indo. Indo, ada Arabnya soalnya. Ada Arabnya ya. Iya, saya tuh pernah dengar tuh. Orang mana? Arab Krukut, Arab Betawi Krukut. Krukut. Itu disebut Betawi apa, Bang? Kan ada sebutan banyak Betawi. Saya bilang, kenapa sih kok bisa jadi Arab Krukut? Krukut itu sebetulnya asal kata dari kedekot. Kedekot gitu. Itu orang yang suka ketersinggungan. Nah, karena takut orang sensi jadi orang Arab itu takut dibilang tersinggung, dibilang kedekot, jadi krukut jadi kata krukut. Sebenarnya sih ngeles ya. Ngeles. Orangnya sensian ya. Sensian. Tapi sekarang ya. Iya, orang Arab sih banyak ceritanya, udah banyak deh. Kalau diceritain ini satu hari kagak habis. Bisa 4 bab, 5 bab. Wah, banyak. Nah, makanya ntar buku abang malah gak kebahas. Iya. Bang Saiful. Ya. LIPI tuh ngerilis survei tahun 2019. Ya. Katanya orang Betawi cenderung malu mengakui dia sebagai orang Betawi. Menurut pandangan abang sebenarnya apa sih yang terjadi, Bang? Ya itu kan dulu, kalau sekarang sih Betawi udah berani, apalagi sekarang udah ada payung hukumnya. Kalau memang dulu tuh memang ya, jadi orang rata-rata tuh orang Betawi kalau kagak jadi supir jadi tukang buah. Jadi orang kalau ngakuin orang Betawi tuh malu banget. Malu dia. Jadi supir nih, wah tukang buah. Tapi itu dulu. Nah dulu itu kan sekarang kemarin ada film si dulu anak sekolahan, jadi insinyur loh. Oh iya. Nah jadi artinya udah bisa keluar negeri juga ya. Sekarang ini Betawi boleh dikatakan sudah menemukan sebuah identitasnya. Dan juga kalau dulu memang sangat sangat rendah hati gitu, sangat malu mengaku rendah diri. Tapi sekarang udah nggak lagi. Sekarang mereka udah berani bagaimana memperjuangkan segala budaya, identitas, segala nilai-nilai tata krama segala macam sudah berani sekarang orang Betawi menunjukkannya gitu. Sebenarnya kan banyak juga pengakuan ya. Kayak kemarin di Google Doodle tuh, halaman Google kalau kita buka tahun 2020 Benyamin Sueb udah secara nggak langsung kan tuh pengakuan dunia internasional terhadap karya-karya putra Betawi. Ya sebetulnya kalau dibilang Benyamin itu sudah bukan sekedar mungkin, tapi bagaimana dia memunculkan, bagaimana dia menjadi sebuah Betawi yang sangat modern dengan memunculkan lagu-lagu Gambang Kromong yang sangat luar biasa. Waktu itu dia Melody Boys ya. Ya betul. Gabung situ ya.
Justru malah lagu Minang katanya yang dulu memang gitu, tapi setelah kesiniannya Benyamin udah sangat intent banget dengan budaya Betawinya, dengan lagu-lagu Gamang Kromong yang selalu dinyanyikan sama Ida Royani gitu. Iya, filmnya juga banyak ya. Filmnya juga banyak dia. Nah, menurut Bang Saipul ya, kebudayaan Betawi itu sebenarnya otentik atau enggak sih? Ya boleh dikatakan. Atau dia sebenarnya kumpulan dari orang Betawi itu kan memang karena sangat itu ya multikultural ya. Jadi artinya bagaimana orang Betawi itu tercipta dari orang-orang migran yang banyak berbagai budaya, misalkan dari Cina, dari Arab, dari Kalimantan, dari Bugis, Bugis, dari Bali segala macam. Nah, itu menjadi sebuah budaya yang baru, menjadi sebuah budaya Betawi. Kebentuk akhirnya. Terbentuklah budaya Betawi, apalagi pada tahun 1923 itu sudah dideklarasikan oleh yang namanya Usni Tamrin. Nah, jadi memang disitulah orang Betawi baru kelihatan muncul, dan baru muncul di catatan sensus itu tahun 1930. Nah, itu sudah diakui bahwa ada suku baru yang namanya Betawi. Nah, nih Bang, di catatan saya Bang, beberapa film kan sebenarnya di buku katalog film Indonesia 1926 sampai 2007 itu cerita-cerita orang Betawi muncul di layar perak sebenarnya kan bukan hal baru Bang. Dari film Gagunya Ida Sima, terus Macan Kemayoran, Jampang 69, Si Pitung 70. Nah, sekarang perkembangannya gimana menurut Abang? Makin menunjukkan arah yang lebih maju lagi atau justru kita lagi ngalamin penurunan, Bang? Kalau saya lihat sih, apalagi kalau di sinetron ya, perkembangan tentang film-film Betawi itu sebetulnya saya melihat justru hanya sekedar dialognya aja yang dipakai Betawi, tapi masalah tata krama, adat istiadat segala macam itu nggak muncul. Artinya orang-orang film itu sendiri tidak mau belajar gitu. Misalkan dari segi bahasa aja, banyak dari segi bahasa yang dipertunjukkan di sinetron atau di film itu banyak yang ngaco bahasa Betawinya. Semua. Nah, jadi mereka berpikiran bahwa Betawi itu gampang, yang penting ujungnya ada Padahal kagak. Misalkan meja. Lu jangan duduk di meja. Ya kagak mungkin di meja, ya tetap di meja. Misalkan lu sekolah di mana? Nah, kagak bisa. Lu sekolah di mana? Jadi artinya itulah ada penempatan yang keliru. Ada penempatan. Maksud saya, tolong insan film nih kalau mau bikin film Betawi, ya artinya paling tidak harus bisa mempelajari budaya Betawi yang bener gitu. Riset dulu deh, paling bahasa diguna. Emang bener ya, bahasanya ada beda Bang. Ada yang pakai ora, ada yang ini. Kalau itu bahwa Betawi itu kan dibagi dua, ada Betawi pinggir, ada Betawi tengah. Nah, sementara kalau Betawi tengah itu pengaruhnya dari Melayu. Nah, kebanyakan dipakai belakangnya. Memang pakai mau kemana, gitu. Saye. Nah, gitu. Tapi kalau di Betawi pinggir itu pengaruhnya dari orang-orang Sunda. Etnis pakai Sunda. Gitu. Lah kagak dah gitu. Nah, seperti itu. Jadi memang ada bedanya gitu. Pakai A dan belakangannya H ya. Gitu. Tuh. Ya, teman-teman jadi tahu kan sekarang kan. Tapi semua tuh suku Betawi ya. Iya, betul. Orang Betawi, jangan beda-bedain lagi Betawi asli kayak Betawi apa ya. Nah, semua Betawi. Gini, banyak juga kan orang bilang lu nggak Betawinya nggak asli, lu Betawinya palsu. Nah, ya sebetulnya nggak ada. Jadi gini, bahwa Betawi itu kan memang asimilasi dari migran ya, dari orang-orang luar gitu. Artinya pengaruh-pengaruhnya juga beda-beda. Betawi tengah pengaruhnya kebanyakan dari orang Arab sama orang Cina. Sementara kalau Betawi pinggir kebanyakan pengaruh dari Sunda segala macam. Nah, masing-masing itu benar, nggak ada yang palsu. Karena memang kebentuknya berdasarkan dari budaya yang ada di situ, budaya yang ada di situ. Kan nggak mungkin juga kalau ini merasa benar, akhirnya bentrok gitu. Ya kayak condet deh dikit ya. Nah, banyak dari Arab juga condet itu rata-rata pengaruhnya. Jadi saya pikir bahwa Betawi ya Betawi lah, nggak usah bilang lagi ini Betawinya abu-abu atau ini Betawinya Betawi palsu. Jangan lagi, semuanya Betawi. Saya pikir misalkan kayak Lenong. Dulu itu Lenong hanya dikenal buat orang-orang Betawi pinggir aja gitu. Karena kenapa kok dikenalnya sama orang-orang Betawi? Pas kawinan. Orang tengah Betawi tengah itu tidak mengakui adanya Lenong. Karena pertama, Lenong itu selalu bahasanya sangat kasar dan jorok. Nah, sementara orang Betawi tengah itu kan syarat dengan agama. Nah, sehingga pada sekitar tahun 70-an itu bagaimana Lenong itu direvitalisasi, dibuat sebuah cerita yang ada tokohnya ustadz atau haji lah. Jadi agar bisa diterima di Betawi Tengah.
Nah, setelah direvitalisasi, akhirnya lenong itu diterima menjadi sebuah kesenian Betawi, baik Betawi pinggir ataupun Betawi tengah. Tahun itu. 70. Nah, itu maksud saya tadi mau menceritakan, itulah kadang-kadang orang cuma bilang bahwa Betawi pinggir lah yang asli, atau Betawi tengah lah yang asli. Enggak, semuanya tetap asli. Termasuk si Pitung tuh kategorinya pinggir apa tengah, Bang? Si Pitung itu kan memang sebetulnya awalnya dari berkembangnya di Marunda. Itu sebetulnya pesisir, dulu memang kan ada yang namanya Betawi pesisir. Jadi memang itu dikenalnya di Marunda, tapi ada yang sebagian bilang juga bahwa si Pitung itu berasal dari Rawabelong. Rawabelong itu. Banyak bunga sekarang. Banyak bunga sekarang. Benar. Emang dari dulu pasar bunga. Kelihatannya bikin janur nih. Taunya bunga. Kang kawin dong gitu. Nih Bang Saiful nih. Iya. Abang kan ngerasain dari berbagai macam pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Yeah. Menurut Abang siapa yang paling komitmen, Bang? Untuk membangun budaya Betawi. Bang? Yang pertama mungkin Ali Sadikin ya, pada saat tahun 70-an bagaimana dia mengumpulkan orang-orang mengadakan semacam sebuah penelitian untuk Betawi menemukan identitas. Itu tahun 70-an dibikin Lokakarya sama Ali Sadikin. Lalu yang kedua saya lihat yang paling komit adalah Pak Sutioso. Pak Sutioso bagaimana sangat luar biasa bagaimana dia mengembangkan dan artinya bukan sekalian mengembangkan tapi juga bagaimana membuat suatu hal-hal yang baru tentang budaya Betawi. Bahkan pada saat Pak Sutioso itu sudah tidak jadi gubernur lagi, pindah rumah itu pakai adat Betawi. Sangat luar biasa Pak Sutioso. Pindah rumah pakai adat Betawi. Saya sendiri belum tahu tuh Bang. Itu ya artinya dia pakai arak-arakan, pakai bemo segala macam. Betul-betul dia mengangkat tentang budaya Betawi. Dan pada saat zamannya Pak Sutioso, pegelaran-pegelaran di mana-mana hampir rata-rata pegelaran budaya Betawi. Nah, ini saya pikir sangat PNS diwajibkan pakai baju sadaria segala macam. Nah, ini sangat luar biasa buat saya pikir ya Pak Sutioso lah yang paling komit. Karena kalau kita melihat latar belakang Pak Sutioso, dulu kan dia Kopassus kan, pasukan khusus yang artinya senyum aja nggak pernah dia, mau senyum aja nggak pernah dia. Orang Betawi kan artinya kalau kagak senyum, kalau kagak ketawa bukan orang Betawi. Pak Sutioso berapa tahun belajar senyum loh, dan itu kebetulan saya sangat dekat sekali karena memang komedi Betawi adalah pembinanya Pak Sutioso. Jadi saya kadang-kadang sering ajarin senyum cerita, belajar senyum ya. Padahal kita kalau orang Betawi senyum aja bisa dapat rezeki ya. Itu dia. Kalau habis jual tanah kan asal kita lewat depan rumah itu dikasih lewat pasti Bang. Betul. Ya senyum itu kan ibadah. Benar-benar. Ya, kalau buat orang Betawi senyum ibadah, jangan cemberut gitu. Nah Bang, ya. Abang perkenalan dengan budaya Betawi selain garis ideologis ya, maksudnya keturunan ya. Ya. Abang benar-benar mau mempelajari budaya Betawi sebagai orang Betawi. Kalau dicerita dari kecil sih sebetulnya saya apalagi masalah lenong, saya sama orang tua saya dilarang sekali nonton lenong karena memang yang tadi saya bilang kata-kata jorok, terus pergaulan orang-orang lenong artinya sangat bebas. Sementara saya kebetulan lahir di Krukut dengan artinya dengan lingkungan yang sangat agamais gitu ya. Dan kebetulan sekali ibu saya juga guru ngaji gitu kan. Jadi memang betul-betul saya dilarang untuk melakukan kesenian. Kebetulan kakak saya yang paling tua itu jago nyanyi gambus, itu pun dilarang. Nah, setelah saya masuk IKJ lah, saya coba bagaimana untuk bisa memperdalam tentang budaya Betawi, termasuk lenong. Salah satunya adalah penelitian saya tentang lenong gitu. Jadi memang saya sebetulnya nggak dari kecil saya belajar dari kesenian itu karena memang saya dilarang gitu. Kemudian baru menempuh pendidikan di IKJ. Iya. Bahkan jangankan masalah teater ya, masalah kesenian. Saya belajar bahasa Inggris aja dulu sama orang tua saya dilarang. Kata itu bahasa kafir. Nah, gitu. Bener, ini sangat luar biasa arti. Tapi karena memang saya produk zaman dulu ya, jadi saya nurut aja sama orang tua gitu. Oh jadi gitu. Kok belajar bahasa Inggris sampai dilarang juga? Sampai dilarang sama orang tua. Itu ya? dibilang bahasa kafir. Gitu. Ya? Padahal ternyata ya nyesal juga. Memang bahasa Inggris itu kan memang buat modal kita buat artinya buat segala macam kan gitu. Di IKJ ambil jurusan teater saya. Teater. Seni peran. Kemudian lanjut ke S2-nya? Ya, S2-nya saya jadi sebetulnya ini kuliah ini bukan berdasarkan semacam
program gitu. Saya enggak, saya artinya spontanitas ya. Jadi begitu saya selesai dari IKJ, kok saya pikir teater ini susah dipasarin. Kok nggak ada pemasarannya? Kok mau cari duit di teaternya susah banget. Susah. Akhirnya saya Orang S2-nya malah belajar. dilarang ya. Nah, akhirnya saya S2 belajar manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran, bagaimana saya bikin komedi Betawi, saya bisa menawarkan kemana-mana untuk bisa bertahan untuk pementasan. S1-nya seni pertunjukan. Seni pertunjukan. S2-nya saya manajemen pemasaran. Nah, S3-nya karena waktu itu kebetulan saya sering jadi narasumber di UI ya. Jadi saya ditawarin masuk UI deh. Saya pikir kan orang Betawi kuliah sampai tinggi-tinggi buat apaan gitu kan. Tapi karena saya ditantangin mulu, saya kan orang yang kagak bisa ditantangin juga. Orang Betawi pantang saya. Pantang ditantang. Artinya gini kan, ada jual kita beli ya. Ada ya, lu jual gue beli gitu. Maksudnya lu tawarin, masa sih gue nggak mampu gitu. Padahal begitu lihat syaratnya, waduh bejibun begitu kan, artinya kagak bakalan mampu. Saya pikir saya juga kagak bakalan lulus ya. Ternyata saya bisa lulus. Bahkan dari sekian orang begitu dites untuk bisa ikut beasiswa, kebetulan saya sendiri dapat beasiswa. Dapat beasiswa lumayan, saya kuliah dibiayain gitu. Nah, ini yang akhirnya lahir buku ini, Bang. Nah, lahir buku ini, Reka Cipta Lenong dalam Komedi Betawi. Ini juga teorinya ada ya? Ya, ada teori. Jadi artinya saya bagaimana saya membuat sebuah Reka Cipta Lenong dari keprihatinan saya melihat Lenong itu yang sangat setak. Yang ceritanya setiap pementasan itu aja gitu, tidak berkembang. Nah, sementara ada sebuah teori yang mengatakan kalau sebuah tradisi itu tidak mengikuti perkembangan zaman, maka tinggal tunggu kepunahan. Nah, saya berpikir seperti itu. Kebudayaan itu memang dinamis ya. Harus tetap mengikuti perkembangan zaman. Nah, sementara episode yang 139 udah Abang buat nih, Komedi Betawi, itu ceritanya masih cerita dulu atau udah memang menangkap gejala di Komedi Betawi sosial saya, yang ada? Buku itu saya tulis bahwa kalau Lenong itu selalu berbicara masa lampau, sementara di Komedi Betawi itu berbicara masa lampau, masa kini dan masa depan. Masa depan. Itu. Ada unsur pendidikannya juga. Ada unsur pendidikan, dan saya beberapa tahun dari tahun sekitar tahun 2005-an sampai sekarang saya sangat komit selalu mengangkat cerita tentang toponimi. Toponimi itu adalah nama-nama jalan. Toponimi. Toponimi. Jadi toponimi itu artinya itu singkatan atau gimana, bukan, Bang? Itu memang namanya toponimi. Artinya toponimi itu adalah nama-nama jalan yang ada di Jakarta yang punya nilai historis. Nah, tuh. Gitu. Ini di buku ini nih nanti ada cerita juga nih nama-nama jalan ya. Tentang Kuitang misalkan. Kuitang. Kenapa disebut Kuitang? Nah, kalau Kuitang itu asal mulanya adalah dari orang Cina. Awalnya namanya adalah yang Kuitang, Kuitiangkem. Nama orang Cina. Jadi nama orang Cina itu dia orang kaya banget, dia punya anak cuma satu wayang. Anak ini gila judi. Pokoknya gila judi, gila perempuan segala macam. Dia hampir tiap hari main judi. Nah, tapi menang nggak dia? Nggak pernah menang. Jadi setiap dia kalah itu tanah bapaknya itu dijual sama orang Arab. Oh, kalau kalah judi jual tanah. Diambil tanah surat-surat tanah orang tuanya dijual sama orang Arab. Nah, udah hampir terakhir akhirnya dijual sama orang Arab. Kebetulan orang Arab itu tahu sama bapaknya itu Kuitang itu sangat baik. Artinya akhirnya tanah yang ada di daerah sana dinamai Kuitang, diabadikan. Jadi nama Kuitang gitu. Oh, itu asal usulnya. Nah, kan jadi tahu kan teman-teman kan? Iya. Kalau Kuini, Bang? Ya, Kuini juga ada. Saya sebetulnya dari nama buah pohon Kuini itu ada namanya mangga Kuini. Nah, tapi udah jarang ya. Betul, di sana memang di daerah Kuini itu banyak banget pohon itu. Saya sedikit mau nyinggung masalah tentang buku ini. Jadi buku ini Reka Cipta Lenong ini emang karya sendiri nih. Karya sendiri. Jadi saya mau menceritakan di situ bagaimana saya menemukan sesuatu, misalkan kalau nonton Lenong itu kan semalam suntuk. Ceritanya kan ngorong ngidul kan kemana. Cuma kalau penonton menikmati debodorannya aja, lawakannya aja. Nah, saya di sini bagaimana saya meringkas, terus saya Reka Cipta dengan adanya yang namanya Gamang Rancak.
Gambang Rancak. Gambang Rancak itu adalah dia berpantun, dinyanyikan. Nah, fungsinya di komedi Betawi saya, Gambang Rancak itu semacam kayak narator atau kaki tangannya si sutradara. Jadi adegan yang mau akan dimainkan itu si Rancak itu menceritakan sambil ceritain dulu, sambil berpantun. Kayak zaman kita dengerin kayak narator lah. Jadi gitu ya. Penonton itu sudah diciptakan untuk bagaimana memahami. Udah dibawa suasananya. Nah, itu seperti itu. Dan yang menarik lagi, kebetulan di dalam buku ini saya menemukan semacam kayak teori saya. Kalau dulu kan Lenong kalau kita lihat dia nggak pernah belajar acting, dia nggak pernah belajar apa-apa. Kenapa kok bisa bagus? Ayo kenapa? Tahu nggak? Nggak tahu. Jadi saya menemukan semacam teori bahwa pada zaman dulu itu kenapa bisa bagus karena silaturahim yang pertama. Silaturahim itu terjaga. Jadi sesama pemain Lenong itu kadang-kadang kalau tidak pentas dia tuh suka mendatangi, sehari-hari saling berkunjung. Nah, silaturahim. Sementara di dalam agama silaturahim itu adalah memperpanjang umur. Nah, kedua diskusi. Mereka tuh kalau misalkan nih mau main misalkan nih di sini di kampung, istilahnya kampung Tebet lah ya. Mau mainnya di daerah Pasar Minggu. Zaman dulu kan belum ada kendaraan. Mereka jalan kan. Nah, pada saat jalan mereka diskusi. Diskusi peran yang akan dimainkan. Ngobrol sepanjang jalan gitu. Ketemu udah tuh tektokannya. Jadi tektokannya ketemu pada saat di panggung. Nah, terus dia itu suka kompak. Orang-orang tradisi hampir lihat bukan di Lenong aja, tapi tradisi rata-rata kompak. Kalau dia tidak kompak, misalkan kalau silat kagak kompak bisa kepukul bener-beneran kan? Bisa ketonjok betul-betulan. Nah, yang keempat, yang terakhir itu adalah komitmen. Pada saat kita bikin pertunjukan, komitmen harus penting itu. Misalkan kayak kita diundang nih, mau bikin pertunjukan jam 7. Kalau kita datang jam 9 ngerepotin orang nggak? Jadi kita harus komitmen. Begitu kita datang, lu datang jam 7, sebelum jam 7 harus datang. Jadi artinya Bang Saiful pengen bilang bahwa berkesenian juga sebenarnya mengamalkan nilai-nilai adat istiadat. Benar, iya, memang ada budaya Betawi, budaya betul. Saling ngormatin, saling menghargai, betul. Gitu kan. Silaturahim, saudara terus dijalin ya. Sekarang kan silaturahim itu udah makin sendiri-sendiri, iya. Bang. Nah, ini juga salah satu artinya bagaimana orang Betawi yang rela tanahnya diambil sama pemerintah. Jadi Betawi itu dari dulu sengsara sebetulnya. Dari zaman Belanda aja itu yang paling dikejar-kejar sama nikah itu kan orang Betawi. Nah, pada saat tahun 70-an orang Betawi kan karena pengen ada pembangunan pemerintah, orang Betawi digusur kan. Ke pinggiran, tanahnya diambil untuk kepentingan pemerintah, untuk kepentingan umum. Begitu dikubur di dalam kuburannya digusur. Nah, artinya dari hidup sampai mati Betawi itu masih dikejar-kejar aja. Udah mati. Tapi nggak pernah marah. Udah mati ke pinggir, udah hidup ke pinggir. Ingat nggak dulu kuburan digusur? Ingat. Nah, itu. Buat jalan banyak. Buat jalan lah, pentingan. Artinya buat kepentingan umum. Tapi Betawi nggak pernah marah, ikhlas. Artinya kalau ada yang bilang menyingkirkan warga Betawi, justru Jakartanya rugi juga sendiri, Bang. Iya, betul. Ya karena memang karena kebudayaan Betawi kan bisa kita jadikan sekarang nilai ekonomis gitu. Sekarang saya tanya, di Jakarta ini kalau Betawinya pada minggir semua di pinggiran, kan kalau ada kita menerima duta segala macam, yang jadi tuan rumah siapa mestinya? Coba saya tanya, siapa yang jadi tuan rumah? Kalau Betawinya pada minggir, mesti kan orang Betawi yang jadi tuan rumah. Orang Betawi itu mau nerima. Nah, orang egaliter deh, selalu terbuka. Dia sangat terbuka dan dengan tidak pernah berburuk sangka sama pendatang. Betul. Itu orang Betawi. Artinya kan kalau kita lihat Bang tawuran anak-anak muda. Iya. Sekarang itu kan akibat dari peran orang Betawi juga makin akibatnya dampak sosialnya tawuran. Kalau dulu ada tawuran nggak abang-abang masih? Ya kalau zaman saya kecil sih nggak ada tawuran. Ya belum ngedengar, emang mungkin enggak orangnya masih sedikit kali. Tapi guyup kan kejaga silaturahim. Nah itulah, saya kan dulu kan Betawi itu sangat guyup. Tapi sekarang karena gara-gara sering digusur, kayak sarang tahun ditimpuk, akhirnya buyar gitu. Kemana-mana. Iya gitu. Untuk nyatuin susah lagi. Akhirnya sama saudara aja kadang-kadang udah nggak saling kenal. Betul. Gitu. Istilahnya mati obor. Mati obor ya. Mati obor.
udah nggak nyala lagi api udah nggak nyala lagi ya. Kalau dulu kan bagaimana luar biasa Betawi, yang namanya Lebaran aja, waduh luar biasa kan. Nah, ini Bang kembali ke buku. Ya. Kan pemerintah DKI Jakarta nerbitin peraturan daerah nomor 4 tuh tentang pelestarian nomor 4 ya. Pelestarian pengembangan kebudayaan Betawi. Nah, kalau disambungin sama ini buku, kira-kira kalau penggiat kesenian lenong ini bisa mengadopsi apa yang ada yang dianjurin dalam buku ini. Betul. Karena kan begini, orang kalau mau nanggep lenong perabotannya, makanya kita sebut sering kayak banyak banget perabotan lenong loh, sabrek-abrek, dan orang bayangannya mahal Bang. Emang bisa kita modifikasi gitu lenong tampilannya bisa lebih hemat sehingga semua orang bisa? Ya kalau dilihat ke situ sih kagak bakalan bisa, karena juga yang sudah berkembang misalkan ada lenong rumpi, ada lenong bocah, dia kan nggak pakai musik gamang kromong, dia kan cuma pakai kaset aja atau kadang-kadang cuma pakai organ aja, itu bukan lenong. Lenong itu pakemnya harus ada musik gamang kromong, live nggak gitu. Boleh kagak, karena sebuah kekuatan dari lenong itu sendiri adalah interaksi pemain antara penonton dan juga pemain antara musik. Kalau tidak ada interaksi itu kayaknya garing hidup banget. Kagak hidup. Justru di situ apa kekuatannya ya. Improvisasi itu sangat kuat di sebuah tradisi ya. Jadi kalau sekarang kan orang bertanya, ini zamannya virtual sekarang. Kan sudah tidak ada lagi kedekatan sama penonton. Gimana sih caranya supaya jangan garing? Nah, ini tugas kita. Gimana caranya? Secara virtual, penonton yang jauh walaupun dekat ya, kadang-kadang dengan batasin pakai layarong, tapi kan kelihatan dekat tapi jauh banget gitu kan. Nah, ini adalah tugas kita, tugas seniman tradisi, tugas sineas, yang artinya bagaimana bisa mengemas sebuah pertunjukan virtual secara kamera yang bagus gitu ya, sehingga penonton betul-betul masih merasakan sebuah kedekatannya. Nah, apakah pemahaman kayak begini sudah juga Abang transformasikan nih ke seniman-seniman tradisi saya lainnya? Sudah berapa kali bikin webinar ya. Kebetulan kemarin terakhir saya ada diskusi yang diadakan oleh Dewan Kesenian Jakarta. Juga saya membicarakan masalah ini. Ini adalah tugas kita. Jadi artinya kita kan nggak tahu sampai kapan pandemi ini kan berakhir. Betul. Bisa juga mungkin akhir tahun ini selesai. Bisa 2 tahun lagi. Bisa juga nambah gitu kan. Nah, dengan adanya situasi seperti ini, seniman kan tetap harus hidup. Betul. Ya kan? Karena seniman tradisi kerjaannya cuma manggung doang. Kalau tidak manggung, dia tidak punya pemasukan gitu artinya. Nah, untuk mengatasi seperti ini kan artinya ada berbagai cara. Pemerintah harus betul-betul juga bisa memfasilitasi, misalkan bikin platform. Harus ada peran pemerintah. Karena kalau tidak ada peran kalau pemerintah, juga nggak mungkin, saya pikir tradisi ini akan hilang, akan punah dengan benar. Gitu. Nah, ini juga kan bukan masalah keseniannya aja, tapi individunya juga kan kita harus perhatiin bagaimana dia juga bisa mendapat sebuah kehidupan yang layak. Karena kan budaya hilang sama aja menghilangkan peradaban. Benar, ini benar. Nah, ini sebetulnya ada 3 unsur yang memang harus kita perhatiin ya, yang harus artinya berkesinambungan. Pemerintah, seniman, sama masyarakat. Nah, ini 3 saling mendukung. Kalau tidak saling mendukung, ya kita tinggal nunggu kehancuran aja. Saya pikir pertama, pemerintah harus bisa memfasilitasi, harus bisa memberikan ruang kepada seniman. Sementara seniman ini juga harus punya ide-ide yang sangat inovasi. Yang bisa punya nilai jual, yang artinya bisa mengikuti perkembangan zaman. Nah, sementara masyarakat juga harus bisa memberikan apresiasi kepada seniman. Ini kan kagak. Kalau ada seniman tradisi mau di TV segala macam nggak suka, dia lebih senang nonton budaya orang luar. Betul. Ya kan? Nah, ini juga masyarakat juga berperan. Kalau masyarakat juga memberikan sebuah artinya apresiasi yang sangat baik kepada seniman juga akan senang gitu kan. Nah, ini tiga unsur yang harus saling menguatkan. Kita lihat misalkan ini bukan sok-sokan keluar, kita lihat contoh sebuah tradisi yang ada di Jepang, itu kabuki. Kenapa kabuki sampai saat ini tetap survive? Karena 3 unsur itu saling mendukung. Nah, di kita kan artinya sok-sokan. Ya bisa baca deh. Sok-sokan mau nonton ya. Nah, itu. Padahal kalau 3 pilar ini bisa
sinergi, koneksi itu ya, sangat luar biasa. Itu bisa jadi kekuatan. Betul, jadi kekuatan. Tapi memang harus ada peran pemerintah yang kuat ya Bang ya. Ya. Kalau cuma seniman Betawi doang ya kekuatannya apa sih? Ya nggak ada kekuatan karena seniman apa sih masukannya dari mana sih? Betul. Dia juga tidak punya penghasilan dari mana-mana gitu. Artinya tetap pemerintah dan masyarakat harus bisa mendukung. Ya artinya kan pemerintah harus diajak bahwa kebudayaan tadi itu bukan sekedar buat budaya yang statis peninggalan zaman dulu enggak, tapi ini bisa berkembang, bisa menghasilkan devisa negara bahkan. Ini kan repotnya gini nih, pada saat seniman berkarya segala macam tidak diapresiasi dan juga tidak didukung gitu. Tapi begitu sebuah tradisi kita atau kesenian kita diambil sama negara baru teriak-teriak. Nah, itu kebakaran jenggot. Iya. Dulu kemarin kagak dijaga. Giliran orang udah direbut baru rame-rame. Nah, habis itu kalau udah selesai adem lagi. Gitu. Nah, teman-teman yang perlu diketahui ya, dan ada langkah inspiratif dari Bang Saiful adalah bagaimana Bang Saiful memulai pengembangan kebudayaan Betawi, pelestarian kebudayaan Betawi itu dari rumah loh. Ini saya dengar-dengar nih Bang Saiful sama anak ini ya wisudanya bareng. Iya, kebetulan memang. Udah gitu yang satu juga nyorotin budaya Betawi, S1-nya, S2-nya juga budaya Betawi, dan Bang Saiful S3 itu ceritanya gimana kok bisa? Ya, saya juga sebetulnya nggak ada saya memaksa anak ya. Jadi artinya itu berkembang. Jadi memang kalau saya bikin pertunjukan lenong itu anak saya atau keluarga saya ajak untuk nonton, ikut dari kecil udah saya ajak nonton. Biasain. Akhirnya pada saat itu anak saya juga nomor 1 itu sebetulnya justru S1-nya kan komputer nih dia ngambil. Tapi tiba-tiba di tengah perjalanan kayaknya kalau meneliti kebudayaan akhirnya masuk S2 deh meniti. Dan kebetulan juga bareng-bareng saya. Kebetulan saya kuliah S3, yang anak saya nomor 1 itu kuliah S2. Akhirnya S2-nya di Fakultas Ilmu Budaya UI. Ya, Fakultas Ilmu Budaya. Nah, saya neliti lenong, anak saya nomor 1 itu neliti sambra. Sambra itu dulu dikembangkan oleh namanya Firman Mutako. Itu nada-nada Melayu begitu? Iya, nada-nada Melayu, tapi Betawi. Terus anak saya nomor 2 tentang si pitung diteliti. Nah, ini artinya memang tiga-tiga, dan itu tidak saya paksa dan mereka ngikutin aja gitu. Ada sejarah kepalawanannya, ngomongin musiknya. Betul. Dan jadi artinya menjadi sebuah kebanggaan saya. Dengan tahun yang sama saya diwisuda bareng bertiga tuh. Tiga saya bareng. Kalau kebetulan anak saya nomor 1 bareng, bukan bareng tahun ya, tapi memang di satu ruangan. Cuma beda barisan. Nah, seminggu kemudian anak saya nomor 2 diwisuda karena dia kuliah di UNJ gitu. Itu nggak ada yang maksa tuh ya? Nggak ada yang maksa. Artinya kalau kita pengen bangun kesadaran berbudaya ya sebenarnya kita banyakin aktivitas kebudayaan. Ya kan gini, artinya kalau kita juga pengen seni tradisi ini tetap artinya ada regenerasi, ya kita yang dari rumah. Jadi dari anak sendiri bagaimana kita menularkan segala macam. Terus masalah adat istiadat bagaimana juga kita bina di rumah, misalkan masalah cium tangan aja juga. Iya benar Bang. Nah, kan kebanyakan sekarang cium tangan jangankan sama orang lain, sama orang tua tuh kalau cium tangan itu kan taruhnya di jidat atau di pipi. Nah sementara buat orang Betawi itu cium tangan adalah punya filosofi. Filosofinya adalah bagaimana anak yang paling muda atau anak kepada orang tua itu menghirup auranya, menghirup aura orang tua. Nah, sekarang bagaimana kalau kita lihat anak-anak sekarang itu berani kurang ajar sama orang tua, berani kurang ajar sama seniornya, berani kurang ajar sama yang lebih tua, karena memang tidak pernah menghirup aura orang tua. Sekarang kita lihat contohnya banyak orang yang bisa ngebunuh orang tuanya, ngebunuh seniornya segala macam. Nah, itu karena tidak ada miris kita. Nah, iya. Dan ini artinya tugas siapa? Tugas kita sama-sama. Jadi memang betul-betul pendidikan masalah tata krama, adat istiadat, ya memang harus dari rumah juga diajarin. Ngaji, sholat kan artinya luas. Luas banget, sangat luas. Ngaji sama silat. Nah, silat kan diajarin lo supaya ngargain orang lain. Betul. Bisa jaga diri, jaga orang lain juga. Benar. Ya ngaji juga belajar agama, kejaga mentalitas kita segala macam.
gitu kan. Ini aja udah bukan jadi syarat warga Betawi. Kalau dulu kan kalau pengen ngelamar bisa silat gak? Bener, bisa ngaji gak? Nah, kalau nggak ngaji ditolak. Itu kan juga tercermin di. Kalau sekarang yang penting ada doku. Nah itu kan masalah udah kayak gitu kan, memang udah artinya bagaimana budaya itu udah sangat tersingkirkan dan jauh memang udah di. Padahal tuh benteng utama. Iya itu. Akhirnya juga sekarang tingkah laku perilaku orang-orang di jalan itu tercermin di lalu lintas di jalan segala macam, bagaimana orang saling pengen ngedahului, bagaimana udah tidak ada tata krama, lampu merah diterjang, trotoar yang buat orang jalan kaki dinaikin mobil. Itu kan udah kagak punya tata krama, ininya udah kagak dipakai lagi, udah nggak ada cinta sama ininya tempat tinggalnya. Iya udah memang betul. Nah ini teman-teman semakin menarik ya obrolan kita dengan Bang Saipul. Ini baru satu doang nih, produk kebudayaan Betawi, musik, kemudian nilai-nilai luhurnya. Ini belum makanan nih. Ya, kuliner. Bang singkat Bang, kuliner Bang. Klaklor. Itu klaklor itu pisahnya orang Betawi. Jadi sebelum Itali, sebenarnya kita udah punya pizza dulu. Punya kita. Cuma isinya. Ya. Kita belum mau nyampurin yang banyak lagi ya. Ketan dipakein telur terus pakai serundeng, itu kan enak. Coba bandingin. Saya lebih baik makan klaklor dibandingin makan pizza. Lebih sehat. Ini juga menurut saya buat anak-anak sekarang, mungkin juga orang tua juga harus ngasih pelajaran. Jangan juga bangga kalau anak kita udah makan makanan orang luar. Nah, makan spaghetti, makan pizza segala macam. Ukurannya udah gengsi. Nah, betulnya di sana makanan biasa. Betul. Makanan pinggir jalan juga. Kalau cuma bangga. Kalau kerak telur taruh di mall juga. Nah sama aja. Nah itu artinya inilah kita juga harus bisa bagaimana menjaga kuliner kita. Dulu kan rendang udah mau diambil sama orang Malaysia. Kan baru kita udah kalang kabut. Padahal kan orang Malaysia aja seneng banget makan rendang. Itu kan. Nah tuh teman-teman ya. Kalau kita nggak ngejaga kebudayaan kita, siapa lagi? Terakhir. Ya dari obrolan inspiratif kita dengan Bang Saipul, ya. Kasih dong wejangan buat teman-teman, terutama nih anak-anak muda Betawi, bagaimana ngejaga supaya bisa tetap istiqomah, tetap semangat, mau melestarikan dan ngembangin kebudayaan Betawi. Pakai pantun aja ya. Boleh pakai pantun. Ciri khas orang Betawi gitu. Hidup jangan banyak gaye, apalagi kalau ngeselin. Kalau ente ngaku berbudaya, ente lestariin. Nah, cakep tuh ya. Ingat tuh, kalau emang cinta ya jangan sungkan-sungkan, totalitas, lestarikan, kembangin kebudayaan kita sendiri. Siapa lagi kalau bukan kita yang mencintai kota Jakarta, bukan kita. Terima kasih Bang Saipul, obrolannya inspiratif sekali. Semoga kita semua tetap ikhtiar, istiqomah, ngembangin, melestarikan kebudayaan Betawi, biar Betawi menjadi tuan rumah di wilayahnya sendiri, di daerahnya sendiri. Amin. Salam untuk keluarga Bang Saipul, sehat selalu. Dan teman-teman, demikian obrolan inspiratif saya dengan Bang Saipul, penggiat kebudayaan Betawi. Semoga kita dapat mengambil manfaat dari obrolan ini. Tetap jaga kesehatan, disiplin 3M. Mudah-mudahan kita semua bisa melalui masa pandemi ini dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Merdeka. Buat apa pergi ke kota kalau cuma beli sawi? Buat apa tinggal di Jakarta kalau kagak cinta sama budaya Betawi? Tanam sawi kudu diairin, petik pepaya di pagi hari. Budaya Betawi kudu dilestariin. Kalau bukan kita, siapa lagi?